Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ananda sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini, dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Ananda sekalian, kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada muatan pelajaran matematika kelas 6, pada bab 2 operasi hitung campuran, dan materinya pada operasi hitung campuran bilangan pecahan atau desimal. Tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan menggunakan prosedur penyelesaian, siswa dapat melakukan operasi hitung campuran bilangan pecahan yang melibatkan sifat-sifat operasi bilangan dengan cermat. Petunjuk kegiatan siswa, pertama-tama simak dulu dan pahami penjelasan materi dalam video ini hingga tuntas. Kedua, untuk menambah informasi, Ananda bisa membaca materi yang berkaitan pada buku paket matematika bab 2 atau sumber lain di internet. Ketiga, buatlah tugasmu dengan tulisan yang rapi dan jelas. Lalu, foto tugas kalian lalu kirim ke classroom selambatnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ananda sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas pada akhir video ini, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. 1. Operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Ananda sekalian, kalian telah mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan di kelas sebelumnya. Nah, berikut ini kalian akan mempelajari operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Penyelesaian operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal sama seperti pada operasi hitung campuran bilangan cacah. Yang penting kalian harus perhatikan adalah semua tanda operasinya. Jadi semua tanda operasinya yaitu kali bagi, tambah kurang, dan dalam kurung. Kemudian kerjakan satu-satu sesuai aturannya. Nah, coba perhatikan contoh berikut ya. Ada contoh di 2.6, soalnya 3/17/20. Ini namanya pecahan apa, Nana? Ini namanya pecahan campuran. Disebut pecahan campuran karena di dalam pecahan ini terdapat bilangan cacah atau bilangan asli, yaitu 3, atau bilangan bulat positif, yaitu 3. Dan pecahannya adalah 7/20. 17 itu disebut sebagai pembilang, dan 20 disebut sebagai apa?
penyebut. Ya. Nah, kemudian ada tambah 4,5 itu pecahan juga, namanya pecahan desimal, yaitu 4,5. Kemudian ada tanda kali dalam kurung, ada pecahan 24/25 kurang 82%. 82% itu adalah pecahan juga. Persen artinya per 100. Jadi 82% kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 82/100. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Pertama-tama, bilangan-bilangan pecahan ini, apakah dia campuran, atau bilangannya desimal, atau dia persen, maka mula-mula kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa itu artinya pecahan yang hanya melibatkan pembilang dan penyebut. Jadi pembilang dan penyebut. Inilah namanya pecahan biasa. Nah, sekarang kita ubah menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya sama seperti cara-cara kita sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya, yaitu mengalihkan bilangan asli dengan penyebut, yaitu 3 kali 20, lalu ditambahkan dengan pembilang. Mengalihkan bilangan bulat atau bilangan asli atau bilangan cacah, ya, yang ini, dikali dengan penyebut, berarti kali 20, lalu ditambahkan dengan 17. Hasilnya adalah 20 kali 3 sama dengan, atau 3 kali 20 sama dengan 60, tambah 17 sama dengan 77/20. Nah, jadilah pecahan biasa. Nah, penyebutnya tidak perlu berubah, ya, sepanjang tidak ada penyederhanaan. Terus kita tambah, ya, tambahnya kita pindahkan, ya, tambahnya kita pindahkan ke sini. Kemudian 4,5 itu, ya, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 45/10. Ingat, kalau pecahan desimal, satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Dua angka di belakang koma itu per 100. Tiga angka itu disebut per mil atau per 1000. Jadi langsung saja, hilangkan tanda komanya, langsung bagi per. Ya, langsung kasih per. Nah, hitung angka di belakang koma berapa? Kalau cuma satu berarti cuma per 10. Jadi 45/10. Hilang tanda komanya dan langsung kita bagi per 10. Kemudian pindah tanda kali. Ya, pindah tanda kali. Sekarang dalam kurungnya 24/25 sudah pecahan biasa. Ya, lalu kemudian kita kurang dengan 82/100. 82% artinya 82/100. Jadi ubah menjadi pecahan biasa. Nah, setelah itu kemudian kita mulai kerjakan satu-satu. Ingat, kerjakan yang dalam perkalian atau dalam kurung terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang kita mau proses yang dalam kurung dulu. Nah, kebetulan yang dalam kurung ini penyebutnya berbeda. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan dan penyebutnya berbeda, maka pertama-tama yang dilakukan adalah menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan cara apa? Dengan cara menentukan KPK-nya. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari KPK-nya. Ternyata KPK dari 25 dan 100 itu adalah 100. Nah, cara yang lain yang lebih sederhana, ya, tapi ini mungkin butuh latihan yang banyak. Menentukan persamaan penyebut, ya, atau menyamakan penyebutnya, kita coba lihat penyebut yang paling besar. Penyebut paling besar adalah antara 25 dan 100 adalah 100. Nah, sekarang coba-coba kita bagi. Apakah 100 bisa bagi 25? Kalau bisa kita bagi, artinya pecahan penyebut 100 inilah penyebutnya. Ya. Jadi ini contoh, ya. Jadi kalau bilangan 100 itu ternyata bisa membagi 25 atau bisa dibagi 25, maka bilangan 100 itulah penyebutnya. Sekarang kita sudah tentukan penyebutnya. Nah, karena di bawah berubah, penyebutnya berubah, maka pembilangnya pun harus berubah. Nah, untuk mengubah pembilangnya, maka kita harus tentukan berapakah hasil bagi 100 dan 25. Nah, 100 dan 25 itu ternyata hasil baginya adalah 4. Maka 4 itu dikali dengan 24 atau dikali dengan pembilang. Ya. Nah, hasilnya menjadi 96. Ingat, kalau penyebutnya berubah, ya, karena persamaan penyebut, maka pembilangnya juga harus berubah. Ini namanya pecahan senilai.
Nah, 82 per 100 tidak perlu berubah. Kenapa? Karena penyebutnya sudah 100. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi, yang kedua mengerjakan yang dalam kurung. Nah, setelah itu, setelah kita temukan seperti ini, nah sekarang kita akan mengurang dulu yang dalam kurung. Ya, kita mengurang dalam kurung, yaitu 96 kurang 82 adalah 14. 100-nya tetap sama, tidak perlu kita ubah. Nah, sekarang ada tanda operasi penyembelahan dan perkalian. Yang mana yang dikerjakan lebih dahulu? Betul, yang dikerjakan adalah perkalian. Jadi, kita turunkan langsung 77-nya, ini per 20, langsung kita turunkan tanda tambahnya juga karena kita belum olah, kita belum proses. Yang kita proses itu adalah 45 kali 14. Dan penyebutnya 10 kali 100. Coba perhatikan. Berbeda perkalian atau pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian, itu dikalikan dua-duanya, yaitu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tetapi kalau penjumlahan dan perkalian, begitu penyebutnya sudah sama, maka yang berubah tinggal pembilang, apakah dijumlah atau dikurang. Ya. Nah, sekarang kita sudah temukan berapa hasil kali dari 45 kali 14, yaitu 630. Dan 10 kali 100 adalah 1000. 10 kali 100 tidak perlu kita kali dengan mencakar di kertas. Cukup melihat saja perkaliannya. Ada 3 bilangan 0. Kita langsung pindahkan ke bawah. 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi 1000. Tidak perlu cakar 10 kali 100, 0, 0, 0. Tidak usah begitu. Ya, itu adalah teknik yang lain ya. Tapi kalau kalian mau mencakar juga tidak apa-apa. Ini adalah satu cara saja yang cepat untuk menentukan berapakah hasil bilangan perkalian 10 dan kelipatannya. Hasilnya, ya sekarang hasilnya, coba perhatikan, karena ini penjumlahan, ya, karena ini penjumlahan, maka perlu penyamaan penyebut lagi. Perlu kita samakan penyebutnya. Nah, kalau kalian terbiasa mengerjakan matematika, sebenarnya bilangan 630 dan 1000 ini bisa langsung kita sederhanakan terlebih dahulu. Bisa kita sederhanakan lebih dahulu ya. Misalnya 630 dan 1000 saya bisa hilangkan bilangan 0 di belakangnya satu-satu. Sehingga menjadi sederhana 63 per 100. Itu sama, itu namanya senilai. Nah, tetapi karena di sini dicontoh tidak disederhanakan, kita langsung saja lihat seperti tadi yang Pak Guru bilang, kalau penyamaan penyebut, penjumlahan dan pengurangan itu banyak caranya. Dua diantaranya sudah Pak Guru sebutkan, dan cara yang terakhir yang itu mempercepat persamaan penyebut, yaitu coba lihat penyebut yang paling besar di antara penyebut-penyebut ini. Kan penyebutnya 20 dan 1000. Manakah yang lebih besar 1000 dan 20? Yang lebih besar adalah 1000. Nah, 1000 bagi 20 berapa? 1000 bagi 20 adalah 50 ya. Jadi 50 itu sama dengan 50 kali 20 itu sama dengan 1000. Nah, jadilah penyebutnya 1000. Nah, sekarang untuk mengubah, kan 1000 sudah tetap, sudah tidak berubah. Yang berubah itu pecahan yang ini, yang pertama, yang 77 per 20 itu berubah. Yaitu 1000 dikali 20 hasilnya 50, 50 dikali 3800, 50 dikali 70 maksudnya. 50 dikali 70, 77, itu hasilnya menjadi 3850. Ya, gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi 1000 bagi 20 hasilnya adalah 50. 50 kali 77 hasilnya 3850. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 4480. Nah, ini kita sederhanakan. Ya, menyederhanakan maksudnya menentukan FPB-nya. Jadi kalau penyebut tadi dicari dengan KPK, kalau penyederhanaan dicari dengan FPB, yaitu mencari bilangan yang bisa membagi kedua-duanya itu yang paling besar. Nah, maka ditemukanlah hasilnya 112 per 25, yaitu masing-masing dibagi 40 ya. Masing-masing dibagi 40. Contoh berikutnya, di contoh 2.7. Pak Ishak memiliki kebun yang luas. Pak Ishak mau nanamin 0,35. Jadi membaca desimal itu tidak disebut 0,35 ya. Tapi disebut saja satu-satu bilangan desimalnya 35. 0,35 bagian dari kebunnya dengan singkong, 1/4 bagian ditanami kentang, dan sisanya ditanami jagung.
Jadi 0,35 bagian kebunnya ditanami singkong, seperempat bagian ditanami kentang, dan sisanya ditanami jagung. Ditanyakan, berapa luas kebun yang ditanami jagung? Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Nah, prosesnya adalah yang pertama-tama, tulis dulu diketahuinya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah bagian singkong 0,35 dan bagian kebun kentang, untuk kentang seperempat. Nah, ini dulu. Tulis dulu untuk soal cerita, tulis diketahuinya dulu. Yang diketahui apa? Lalu yang ditanyakan apa? Yaitu bagian kebun yang ditanami jagung. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Bagian kebun yang ditanami jagung, jadi bagian kebun yang ditanami jagung adalah sama dengan 1. 1 itu diperoleh dari satu buah kebun. Jadi kebun seluruhnya. Jadi kebun seluruhnya itu artinya satu kebun. Nah, 1 ini mau dikurangi dengan yang ditanami singkong, yang ditanami kentang, dan sisanya jagung. Nah, berarti 1 kurang dalam kurung 0,35 tambah seperempat. Nah, proses keduanya adalah ini dia ubah ke pecahan desimal. Jadi itu salah satunya. Jadi pecahan itu bisa juga kita ubah ke pecahan desimal, boleh kita ubah ke pecahan biasa, tergantung dari kemampuan kita atau permintaan soal. Kalau soal minta dalam desimal, maka kita ubah dalam desimal. Kalau soalnya meminta dalam pecahan biasa, ya kita ubah ke pecahan biasa. Dan kalau tidak ditentukan, boleh pilih. Apakah mengubah ke pecahan desimal atau mengubah ke pecahan biasa. Nah, coba perhatikan pecahan proses ini. 1 kurang. Nah, seperempatnya diubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,25. Nah, setelah itu kemudian, ingat dalam kurun diselesaikan terlebih dahulu. Maka 1 kurang 0,6. 0,6 ini diperoleh dari 0,35 tambah dengan 0,25. Hasilnya adalah 0,6. Nah, kalau 1 kurang 0,6 hasilnya menjadi 0,4. Nih, ya, jadi 1 kurang 0,6 itu hasilnya 0,4. Jadi bagian kebun yang ditanami jagung adalah 0,4 bagian. Nah, ini untuk soal cerita. Jadi kalau ada soal cerita, silakan ditulis, diketahui, ditanya, kemudian jawabannya. Nah, sekarang yang kedua, sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, apakah sifat-sifat tersebut juga berlaku pada operasi hitung bilangan pecahan dan desimal? Untuk mengetahuinya, coba perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sifat komutatif. Jadi, sifat komutatif itu artinya pertukaran. Nah, untuk memahami sifat komutatif pada pecahan, maka coba perhatikan penjumlahan dan perkalian pecahan berikut. Yang pertama adalah 5/8 tambah 0,4. Ingat, boleh kalian ubah menjadi pecahan desimal, bisa juga kalian ubah menjadi pecahan biasa, tergantung dari kemampuan kalian. Nah, umumnya mengubah ke pecahan biasa. Nah, yang berubah ke pecahan biasa adalah 0,4 menjadi 4/10. Ya, 4/10. Kemudian, karena penjumlahan maka disamakan penyebutnya. Nah, persamaan penyebut ini diperoleh dengan cara KPK atau mencari dengan cara KPK. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal ubah pembilangnya, yaitu dengan cara membagi ke penyebut sebelumnya, yaitu 80 bagi 8, hasilnya berapa? Hasilnya 10. Nah, 10 dikali 5 itu hasilnya 50. Ya. Sama dengan pecahan yang kedua, kita bagi dulu 80 bagi 10, hasilnya 8, lalu 8 dikali 4. 8 kita kali 4 sama dengan 32. Nah, sekarang karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal ditambahkan. Yaitu 50 tambah 32 hasilnya 82. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi 41/40. Berarti EVB-nya adalah 20. Jadi masing-masing bagi 20. Nah, ini pun sebenarnya masih bisa diubah ke pecahan campuran, yaitu hasilnya 1/40. Ya. Nah, bagaimana kalau kita balik, kalau kita tukar? Yang tadi 5/8 tambah 0,4, sekarang 0,4 tambah 5/8. Hasilnya sama dengan cara di atas, kita samakan penyebutnya. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, ternyata hasilnya sama, maka dapat disimpulkan bahwa 5/8 tambah 0,4 itu sama dengan 0,4 tambah 5/8. Ini namanya sifat pertukaran. Bagaimana kalau dia perkalian? Nah, perkalian seperti misalnya contoh 1/2/5 tambah 1,2. Pertama-tama kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 1/2/5 itu berubah menjadi 7/5. Kemudian 1,2 berubah jadi
6/5. Nah, kenapa 6/5? Padahal kalau ini kita ubah menjadi 12/10. Jadi 1,2 itu sama dengan 12/10. Kenapa berubah jadi 6/5? Oh, ternyata mereka sederhanakan. Atau kita sederhanakan menjadi pecahan senilai yang di bawahnya. Masing-masing bagi 2. 2 ini adalah PB-nya. Maka hasilnya 6/5. Sekarang kita kali langsung ya. Jadi ini bukan persamaan penyebut ya. Perkalian ini bukan persamaan penyebut, tetapi ini kebetulan adalah nilainya sama. Nilainya sama. Nah, kita kemudian kalikan pembilan dengan pembilan, penyebut dengan penyebut. Hasilnya 42/25. Nah, 42/25 ini kemudian kita naikkan. Ya, kita naikkan menjadi pecahan senilai di atasnya, masing-masing dikali 4. Ya, kali 4 menjadi 168/100. Nah, 168/100 itu kalau diubah ke pecahan desimal hasilnya 1,68. Nah, bagaimana kalau kita balik? Ternyata kalau kita balik pun hasilnya sama. Ya, maka di dalam perkalian berlaku juga sifat komutatif. Seperti ini. Nah, berikutnya adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Untuk memahami sifat asosiatif pada pecahan, maka perhatikan penjumlahan dan perkaliannya berikut ini. Yang pertama adalah penjumlahan. Ada penjumlahan pecahan desimal ya dalam kelompok 3,4 tambah 71, ini dalam kurung, tambah 24,2, maka hasilnya adalah 34,7. Jadi hasil penjumlahan 3,4 tambah 7,1 itu adalah 10,5. Nah, bagaimana kalau kita ubah kelompoknya, pengelompokannya? Yang semula 3,4 tambah 7,1 itu kita ubah menjadi 3,4 di luar, dan kita kelompokkan 7,1 tambah 24,2. Ternyata hasilnya juga sama. Nah, karena hasilnya sama, itu menunjukkan bahwa ternyata 3,4 tambah 7,1 dalam kurung ditambah dengan 24,2 itu sama hasilnya dengan 3,4 tambah dalam kurung 7,1 tambah 24,2. Sama hasilnya. Artinya bisa dikelompokkan. Selanjutnya di perkalian. Soal 5/6 kali 2 1/2 kali 0,5. Setelah kita proses hasilnya adalah 125/120. Bagaimana kalau kita ubah pengelompokannya dari 5/6 kita keluarkan. Lalu kita ganti kelompoknya menjadi 21/2 kali 0,5. Ternyata setelah kita proses hasilnya sama, yaitu 125/120. Ini menunjukkan bahwa 5/6 kali 21/2 kali 0,5 sama dengan 5/6 kali dalam kurung 21/2 kali 0,5. Jadi berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya sifat distributif atau penyebaran atau distribusi. Untuk memahaminya, silakan perhatikan operasi hitung berikut ini ya. Kita lihat satu contoh saja. 1/4 kali 3,8 tambah 2,2, maka kita distribusikan menjadi 1/4 kali 6,0, kita jumlahkan ini, hasilnya 1,5. Nah, bagaimana kalau kita ubah ya, ini sebenarnya dalam kurung ini, boleh kita kasih dalam kurung, ya. Nah, ini tanda kali, tapi di dalamnya dalam kurungnya tanda tambah. Jadi ini berlaku sifat distribusi. Kalau sama berarti masuk ke kelompok ini, sifat asosiatif. Jadi ini berlaku untuk ada kelompok itu tanda operasinya berbeda. Misalnya tanda tambah, tanda kurang, maka berlaku sifat distribusi. Yaitu di luarnya adalah perkalian. Maka seperti ini. 1/4 kali 3,8. Jadi 1/4 kali 3,8 kita kelompokkan. Tanda tambahnya kita keluarkan. Dan 1/4 kali 2,2. Kita kelompokkan juga. Jadi menjadi 2 kelompok. Maka kita peroleh hasil 0,25 kali 3,8. Ya, kita kelompokkan lagi. Ya, boleh juga. Tambah dengan 0,25 kali 2,2. Maka hasilnya adalah 0,95 tambah 0,5 hasilnya 1,5. Sama.
Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mengerjakan operasi hitung bilangan pecahan. Namun demikian, ini cara-cara seperti ini kita tidak paksakan, ya. Kalian silakan kerjakan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebiasaannya. Yang penting mengerti dan paham prosesnya dan hasilnya benar. Ya, sama dengan soal nomor 2, saya kira sama prosesnya di atas ya. Nanti bisa dipahami di bukunya. Nah, selanjutnya ada contoh soal, contoh 2.8 ini. Selesaikan operasi hitung campuran berikut. Nah, ini ada soal di bukunya juga, ada 2 nomor, bagaimana prosesnya. Nah, pertama kita selesaikan 4,14 tambah 2,81 tambah 3,86 sama dengan 4,14 ya, tambah dengan ini mengubah saja ya, mengubah polanya sehingga mudah untuk dijumlahkan. Sehingga dapat 8,0 ya, tambah 2,81. Jadi ini digabung untuk memudahkan mendapatkan hasil. Ya, ini salah satu manfaat dari penerapan sifat-sifat itu kan mempermudah. Jadi mempermudah kita mengolah atau mengoperasi suatu operasi hitung campuran. Yang kedua, ternyata ini adalah sifat distributif, yaitu 0,16 kita kali dengan 7 per 13, ya kita kelompokkan 0,16 kali dengan 6 per 13. Jadi ini adalah sifat distribusi ya. Nah, kita sederhanakan menjadi 0,16 kali dalam kurung seperti ini. Hasilnya adalah 0,16. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian lihat pada bukunya juga ya, terkait dengan contoh-contoh operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Nah, dengan demikian Anda sekalian, dapat disimpulkan bahwa untuk operasi hitung campuran bilangan pecahan, pertama, ubah semua pecahan ke pecahan biasa atau pecahan desimal. Kalau kita mau proses, ya, boleh ubah ke pecahan biasa atau pecahan desimal. Lalu kerjakan urutan operasi kabataku, yaitu kali bagi tambah kurang dan dahulukan yang ada dalam kurung. Nah, kali atau bagi lebih dahulu dikerjakan daripada tambah dan kurang. Jika terdapat operasi tambah atau kurang, maka harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya, sebelum menentukan jawabannya. Dan kalau sudah dapat jawabannya, silakan disederhanakan ke pecahan nilai yang paling sederhana. Selanjutnya tugas kalian hari ini adalah soal di Ayo Berlatih 2.4. Ada soal nomor 1 sampai nomor 10. Ya, silakan dikerjakan dengan pelan-pelan, ya, sungguh-sungguh dan bersemangat. Silakan terapkan cara kalian yang dipahami. Kalau kalian mau menerapkan sifat-sifat operasi itu seperti pertukaran, asosiatif, dan distribusi itu bagus. Tapi kalau kalian kebingungan untuk menerapkan itu, silakan diproses sesuai urutannya saja. Jadi silakan urut saja, seperti misalnya nomor 1. Ya tentu perkalian dulu, baru pembagian. Jadi cari dulu hasilnya ini 10 per 12 kali 3,7. Hasilnya kemudian bagi dulu dengan 45. Nah, kalau begitu yang ini diturunkan saja dulu. 5 3 per 9 diubah ke pecahan biasa. Turunkan, tanda kurungnya diturunkan. Setelah dapat hasilnya ini, baru kemudian dikurangkan. 5 3 per 9, kalau sudah dapat pecahan biasanya, dikurangkan dengan hasilnya ini. Maka itulah hasilnya. Baiklah, anak-anak sekalian, ini adalah tugas kalian hari ini. Silakan dikerjakan dengan semangat dan sungguh-sungguh ya. Selamat mengerjakan. Ingat tetap terapkan prokes di rumah saat keluar. Silakan pakai masker. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jaga jarak dan hindari kerumunan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.